Itu sudah pasti. Kepala keluarga Wang adalah seniman bela diri tertinggi. Selama Kaisar bela diri tidak muncul, seniman bela diri tertinggi tidak terkalahkan. Bahkan jika Lu Ming dapat mengendalikan dua kuali 9 naga ilahi, mereka tetaplah objek eksternal. Bagaimana dia bisa melawan seniman bela diri tertinggi? Petik 2. Itu benar, bocah ini sebenarnya bisa mengendalikan kuali 9 naga ilahi. Setelah kita menangkapnya, kita harus menanyakan rahasia di dalamnya. Jika para ahli istana surgawi surga empir saya, atau bahkan yang mulia Kaisar bela diri, dapat mengendalikan kuali 9 naga surgawi, seberapa kuatkah itu? Bukankah dia akan mampu menyapu sekte mayat surgawi dan lembah iblis surgawi? Memang benar, rahasia ini harus diungkapkan. Banyak orang di sekitar berkata dengan dingin, terutama murid keluarga Wang, keluarga Jiang, dan keluarga kuno lainnya. Lu Ming, Fatih, Ruan Tingting, dan beberapa lainnya muncul di tengah kerumunan. Mereka akhirnya bergegas, tetapi ketika mereka melihat adegan Lu Ming bertarung melawan Yang A tinggi, mereka terkejut dan khawatir. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan dengan bantuan kuali dewa, bagaimana dia bisa melawan Yang tinggi? Kentut tua, kamu harus memanggil si tua bangka. Tenggorokan Fatih terus mengeluarkan geraman pelan. Kuali 9 naga ilahi memang luar biasa. Namun hari ini, kuali 9 naga ilahi tidak dapat melindungimu. Tuan dari keluarga Wang melangkah maju dengan pedang api sepanjang 10.000 meter di tangannya. Dia menebas Lu Ming lagi. Lu Ming hanya bisa menggunakan dua kuali untuk melawan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Kekuatan yang tinggi terlalu kuat. Pembangkit tenaga listrik dewa spiritual biasa jauh lebih rendah darinya. Bagaimanapun, kekuatan kuali ilahi adalah kekuatan eksternal. Berapa banyak kekuatan yang bisa Anda keluarkan? Dengan ini, Anda ingin bersaing dengan kursi ini. Seekor mantis mencoba menghentikan kereta, melakukan perlawanan keras kepala. Pemimpin keluarga Wang seperti matahari ungu, melayang di langit. Dia mengeluarkan aura terbakar, tapi suaranya dingin. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan mengangkat pedang apinya lagi. Mengaum, garis keturunan 9 naga mengeluarkan raungan panjang, dan ki darah di tubuhnya menyebar. Ia memuntahkan seteguk darah lagi, yang kemudian diserap oleh kuali 9 naga ilahi. Dentang, kedua kuali dewa bergetar. Sesaat kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat kuali lain turun dan menekan Master Klan Wang. Kuali ketiga, Lu Ming sebenarnya telah memanggil 3 kuali. Ledakan. Kuali ketiga terbang menuju tuan keluarga Wang dan terlempar dengan satu serangan pedang. Kuali besar itu terbang menuju Lu Ming dan sedikit bergetar. Itu memancarkan cahaya yang sepertinya beresonansi dengan dua kuali sebelumnya. Aura yang dipancarkan kuali tampak lebih kuat. Seolah-olah semakin banyak kuali ilahi yang ada, semakin kuat jadinya saat digabungkan. Bas, kuali ilahi bergetar dan meninggalkan telapak tangan Lu Ming. Itu mulai berputar di sekitar Lu Ming. Kuali 9 naga ilahi dililitkan pada kuali pertama dan digantung di atas kepala Lu Ming. Dua kuali lainnya ditangguhkan dan diputar di sekitar Lu Ming. Ayo, Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah kuali besar terbang keluar, menekan tuan keluarga Wang. Mata tuan keluarga Wang berubah serius saat dia menebas dengan pedang apinya. Dentang, kuali ilahi terlempar ke belakang, tetapi Lu Ming melambaikan tangannya lagi. Kuali dewa lainnya terbang keluar dan menekan tuan keluarga Wang. Ledakan, dua kuali 9 naga ilahi mendesak ke arah tuan dari keluarga Wang. Tuan dari keluarga Wang terus mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengejutkan dilepaskan saat dia bertarung melawan 3 kuali. Namun, dia tidak bisa menang untuk saat ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lu Ming sebenarnya bisa memanggil 3 kuali 9 naga ilahi dan bertarung imbang dengan tuan dari keluarga Wang. Ini terlalu sulit dipercaya, seperti cerita fantasi. Selain itu, banyak orang memikirkan hal lain. Total ada 9 kuali 9 naga ilahi. Karena Lu Ming bisa memanggil 3 orang, bisakah dia memanggil lebih banyak? Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Bas, seolah ingin mengkonfirmasi dugaan semua orang, langit dan bumi bergetar saat makhluk besar lainnya turun dari langit. Sasarannya adalah kepala klan Wang. Murid tuan dari keluarga Wang mengontrak. Dengan raungan yang panjang, gumpalan api ungu melayang di atas kepalanya. Pada api ungu, ada 6 cakra emas. Kepala klan Wang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 6 yang menakutkan.
Kepala keluarga Wang bergabung dengan garis keturunannya dan berubah menjadi bola api ungu. Api ungu berubah lagi dan berubah menjadi pedang ungu raksasa. Ketika Yang Maha Tinggi menggunakan fusi garis keturunan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan lambaian pedang ungunya, dia mengirim kuali dewa terbang. Namun, dua kuali lainnya terus menekan. Dengan tambahan kuali ilahi, kekuatan kuali 9 naga ilahi semakin ditingkatkan. Ia terus menekan tuan keluarga Wang, membentuk jalan buntu. Anak ini iblis dan dapat terus-menerus memanggil kuali dewa. Saya harus menekannya dengan cepat dan tidak membiarkan dia memanggil lebih banyak kuali dewa. Tuan keluarga Jiang berkata dengan suara nyaring sambil melangkah maju. Dia ingin bergabung dengan tuan dari keluarga Wang untuk menekan Luming. Untuk menghadapi satu Luming, dua makhluk tertinggi harus bergabung. Rasanya seperti mimpi. Bas! Tuan dari keluarga Jiang mulai bergerak. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan segalanya, bahkan membelah langit dan bumi. Itu benar-benar terbelah. Itu bukan sekadar pembicaraan. Antara langit dan bumi, retakan mengerikan sepanjang ratusan mil muncul. Bas! Kilatan yang sangat tajam menebas Luming. Ekspresi Luming berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan kuali besar dan meledakkannya ke tuan keluarga Jiang. Dentang! Sebuah kuali besar terlempar. Tuan dari keluarga Jiang tidak berhenti. Tatapannya setajam pedang dewa. Dia melangkah maju dan mendekati Luming. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit saat 9 naga itu mengeluarkan 3 suap darah. Kuali ilahi bergetar dan bergemuruh di langit. Pada saat ini, kuali besar lainnya runtuh. Kuali 9 naga ilahi kelima turun. Kuali 9 naga ilahi yang kelima mendesak ke arah tuan dari keluarga Jiang. Tuan keluarga Jiang meraung panjang. Auranya liar saat dia meninju dengan kedua tinjunya, membombardir kedua kuali dan membuat mereka terbang. Puff! Luming batuk seteguk darah, wajahnya pucat. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk tertinggi. Dia memiliki kuali ilahi untuk melindunginya, tetapi dia masih merasakan tekanan yang sangat besar dan batuk seteguk darah. Tunggu apa lagi? Apakah kamu akan menunggu dia memanggil lebih banyak kuali 9 naga ilahi? Suara dingin dari kepala klan Jiang terdengar saat dia melirik ke 4 kepala klan lainnya. Benar, ayo tangkap bocah ini dulu, kata tuan dari keluarga yang kacau itu. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan niat bertarungnya melonjak. Mata 3 orang yang tersisa berkedip-kedip. Kemudian, orang lain keluar. Pria ini adalah kepala keluarga Kong, salah satu keluarga kuno. Mereka ingin bergabung dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Luming terlalu mengerikan dan aneh. Mereka benar-benar takut Luming akan memanggil 9 kuali 9 naga ilahi. Jika 9 kuali dewa dikumpulkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kalian semua adalah seniman bela diri tertinggi, namun kalian sebenarnya bekerja sama untuk menghadapi seorang junior. Apakah kalian semua menjalani hidup kalian dengan sia-sia? Membunuh. Pada saat ini, raungan kemarahan bergema di langit dan bumi, bergema hingga puluhan ribu mil. Banyak orang terkejut. Siapa itu? Dia sebenarnya berani memarahi seniman bela diri tertinggi seperti ini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ya, saat berikutnya, ruang di langit terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Sosok ini sepertinya berusia 30-an. Dia memegang labu anggur di tangannya dan meneguk beberapa suap anggur. Dia berdiri di depan tuan keluarga Luan dan Kong, matanya penuh dengan penghinaan. Yan Kuangtu, ini Yan Kuangtu. Jadi itu dia, tidak heran. Banyak orang berteriak ketakutan. Yan Kuangtu adalah sosok terkenal di 9 naga. Dia adalah murid dari 9 matahari tertinggi dan cucu dari Kaisar Bela Diri Di. Dia tidak hanya memiliki status yang tinggi, tetapi dia juga sangat berbakat. Hanya dalam waktu 100 tahun, Yan Kuangtu telah berkultivasi ke tahap supremasi, dan tidak kalah dengan tuannya, supremasi 9 Yang. Terlebih lagi, Yan Kuangtu adalah orang yang sombong, sulit diatur, dan melanggar hukum. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, bahkan kepada Kaisar Bela Diri Di. Dia pernah hampir menghancurkan kekuatan dahsyat nomor 2 setelah keluarga kuno karena marah, yang mengejutkan 9 naga. Wajar jika keberadaan seperti itu berani mencaci maki seniman bela diri tertinggi dari keluarga kuno. Tapi apa yang ingin dia lakukan dengan tampil di sini? Kepala kedua keluarga itu mengerutkan kening. Yan Kuangtu, apa yang kamu lakukan? Minggir. Kepala keluarga Luan berkata dengan dingin, sedikit ketakutan di matanya. Apa yang kamu inginkan?
Kalian semua telah hidup selama ribuan tahun, namun kalian bergabung melawan seorang junior. Sungguh tidak tahu malu. Izinkan saya memberitahu Anda, Lu Ming adalah adik laki-laki saya. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Yan Kuangtu meneguk anggurnya beberapa kali, matanya liar. Banyak orang terkejut. Yan Kuangtu menyebut Lu Ming sebagai adik. Jadi, mereka saling kenal. Yan Kuangtu sebenarnya mengenal Lu Ming. Kakak Yan. Kemunculan Yan Kuangtu mengejutkan Lu Ming, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saudara Lu Ming, lumayan. Anda dapat bertarung melawan makhluk tertinggi di tingkat samudera spiritual. Mengesankan, mengesankan. Anda jauh lebih mengesankan dari saya. Yan Kuangtu tertawa terbahak-bahak. Yan Kuangtu, apakah kamu tidak akan menyingkir hari ini? Mata tuan dari keluarga yang kacau itu dingin. Omong kosong. Balasan Yan Kuangtu sangat sederhana. Baiklah, Yan Kuangtu. Akan kulihat seberapa kuat dirimu, jenius terkuat setelah Jiuyang. Suara tuan dari keluarga yang kacau itu dingin, dan perkelahian yang sengit akan terjadi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat menakutkan, dan kekosongannya hancur. Yan Kuangtu membuka mulutnya dan menyedot seteguk anggur dari labu anggurnya. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Pukulan ini tidak terlalu menggemparkan seperti yang dilakukan oleh kepala keluarga yang kacau balau. Kelihatannya sangat biasa. Namun, hasil dari bentrokan ini membuat semua orang tercengang. Kedua tinju itu bertemu, dan ledakan mengerikan terdengar di udara. Sesosok terhuyung mundur. Sosok ini sebenarnya adalah kepala klan dari klan Luan. Pemimpin klan dari klan Luan terpaksa mundur dengan satu pukulan dari Yan Kuangtu. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua adalah seniman bela diri tertinggi, tapi bagaimana Yan Kuangtu bisa sekuat itu? Membunuh. Mati. Tuan dari keluarga Luan meraung. Niat bertarungnya melonjak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menyerang Yan Kuangtu. Bas. Cahaya pedang yang mengejutkan keluar dari tangan Yan Kuangtu. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan. Cahaya pedang itu hancur, tapi cahaya pedang itu terus menebas. Bagaimana mungkin? Kepala keluarga yang kacau itu berteriak tidak percaya. Dia harus terus-menerus menebas dengan pedangnya untuk memblokir pancaran pedang Yan Kuangtu. Seperti tuan, seperti murid. Jiuyang telah menerima murid yang baik. Yan Kuangtu, kamu mungkin kuat dalam pertempuran, tapi kamu tidak bisa melindungi Lu Ming. Tuan dari keluarga Kong melangkah maju dan berdiri di samping tuan dari keluarga Luan. Kenapa aku tidak bisa? Kata Yan Kuangtu. Itu karena Yang Mulia Kaisar bela diri secara khusus meminta Lu Ming. Kami hanya mengikuti perintah untuk membawa Lu Ming menemui Yang Mulia. Kata master dari klan yang kacau. Apa yang Yang Mulia inginkan dari Lu Ming? Yan Kuangtu berkata sambil mengerutkan kening. Ini, kami tidak tahu. Jadi, lebih baik kamu menjauh. Jika tidak, jika Anda membuat Yang Mulia tidak senang, tidak ada dari kami yang dapat memikul tanggung jawab. Kepala keluarga Luan mencibir. Alis Yan Kuangtu semakin berkerut. Dia menoleh ke Lu Ming dan berkata, Saudara Lu Ming, tahukah Anda mengapa Yang Mulia Kaisar bela diri mencari Anda? Mungkinkah itu karena kuali ilahi? Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan melawan tuan dari keluarga Jiang dan Wang. Pertempuran itu berlangsung sengit. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Di, kamu datang kepadaku karena kamu menginginkan garis keturunanku dan ingin mengambilnya untuk kamu gunakan sendiri. Suara Lu Ming tenang, tapi seperti badai, menimbulkan ribuan gelombang. Apa yang dikatakan Lu Ming? Beraninya Anda menyebut Yang Mulia memaksa Kaisar dengan cara ini dan memfitnah Yang Mulia memaksa Kaisar. Makhluk jahat, sungguh makhluk jahat. Keberanian seperti itu, dia pikir dia siapa? Dia berani mengatakan bahwa Yang Mulia memaksa Kaisar menginginkan garis keturunannya, tetapi itu hanya garis keturunan dewa kelas 2. Bagaimana Yang Mulia bisa memaksa Kaisar menyukainya? Fitnah. Omong kosong. Orang ini harus dipotong-potong sebagai peringatan bagi yang lain. Banyak orang yang meraung dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Makhluk jahat, beraninya kamu memfitnah Yang Mulia. Kamu sedang mendekati kematian. Patriark klan Wang meraung saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Yan Kuangtu, kamu telah melihat hati anak ini. Dia benar-benar pelanggar hukum. Kita tidak bisa menahannya di sini. Kenapa kamu tidak bergerak? Kata keluarga Luan. Tidak, kecuali jika Grandmaster datang dan menjelaskan semuanya, aku, Yan Kuangtu, tidak akan membiarkanmu membawa Lu Ming pergi.
Yan Kuangtu tidak bergerak. Kata-kata Yan Kuangtu mengejutkan banyak orang. Sombong, dia sangat sombong. Dia sebenarnya ingin Kaisar Bela Diri Di Yi menjelaskannya secara langsung. Dia terlalu sombong. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa Yan Kuangtu dan Lu Ming memanggil satu sama lain sebagai saudara. Keduanya adalah orang yang sama. Mereka sama-sama pelanggar hukum, sombong, dan sulit diatur. Yan Kuangtu, beraninya kamu. Karena itu masalahnya, kami harus menjatuhkanmu terlebih dahulu. Semuanya, jika kita tidak bergabung sekarang, kapan lagi? Tuan. Dari keluarga Jiang melihat kedua orang terakhir. Itulah satu-satunya cara. Tuan dari keluarga Dongfang menghela nafas dan melangkah maju. Saudara Nangong, pergilah dan bantu saudara Jiang. Saudara Wang, kalahkan Lu Ming. Serahkan Yan Kuangtu pada kami. Baiklah. Kepala keluarga Nangong melangkah maju dan berjalan menuju Lu Ming. Sementara itu, aura Master Dongfang, Master Luan, dan Master Kong meletus dan menyelimuti Yan Kuangtu. Seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno akan bergabung. Enyah, mati, Yan Kuangtu berteriak dingin saat pedangnya Qi meledak. Pada saat ini, pedangnya Qi dipenuhi dengan nyala api. Suhu nyala api tampaknya lebih tinggi daripada suhu kepala keluarga Wang. Pada saat yang sama, pemimpin klan Luan, klan Timur, klan Kong, dan 3 klan lainnya juga mulai bergerak. Energi kekerasan meledak dan meledak ke arah Yan Kuangtu, mencoba menahannya. 3 orang tua berkabut, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yan Kuangtu menjerit panjang saat api emas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan menyebar hingga puluhan ribu mil. Api emas meledak bersama pedang Qi. Api gagak emas. 3 seniman bela diri tertinggi dari keluarga Luan tampak muram saat 3 serangan mereka bertabrakan dengan pedang Qi Yan Kuangtu. Setelah ledakan, Yan Kuangtu tidak mundur satu langkah pun. Ini sungguh mengejutkan. Yan Kuangtu sebenarnya mampu melawan 3 seniman bela diri tertinggi tanpa mundur satu langkah pun. Ini sungguh sulit dipercaya. Mereka berdua adalah seniman bela diri tertinggi, tapi mengapa Yan Kuangtu begitu kuat? Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa mencapai alam yang tinggi semuanya adalah orang-orang jenius yang langka, dan mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mencapai alam yang tinggi? Tapi sekarang, kekuatan tempur Yan Kuangtu bahkan lebih kuat dan menakutkan. Di sisi lain, kepala keluarga Nangong meledak dan menyerang Lu Ming. Namun, pada saat ini, langit bergetar dan kuali lain turun, menghantam kepala keluarga Nangong. Kuali ilahi ke-6. Dari 6 kuali dewa, 1 untuk perlindungan sementara 5 lainnya untuk menyerang. Lu Ming menggunakan 6 kuali 9 naga ilahi untuk melawan 3 seniman bela diri tertinggi. Yan Kuangtu telah memblokir 3 master hebat sendirian. 6 keluarga kuno dan 6 seniman bela diri tertinggi semuanya diblokir. Pemandangan ini membuat banyak orang di langit tercengang. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sungguh sulit dipercaya. Bas, tuan dari keluarga Jiang seperti senjata ilahi. Dia menjatuhkan 2 kuali dewa berturut-turut dan melakukan penggabungan garis keturunan. Setelah itu, kepala keluarga Nangong dan kepala keluarga Wang, seniman bela diri tertinggi dari 3 keluarga kuno, semuanya menggunakan perpaduan garis keturunan mereka untuk menjatuhkan Lu Ming sekaligus. Ledakan, 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 seluruh langit tertembus. 3 Supremes Agung telah bergabung dan melancarkan serangan terkuat mereka. Itu terlalu menakutkan. Hanya sedikit orang di bawah alam Kaisar Bela Diri yang bisa menahannya. Kuali 9 naga ilahi terus bergetar, dan hubungan di antara mereka tampaknya berada di ambang putus. Tekanan yang dirasakan Lu Ming semakin kuat. Tulangnya retak dan butiran darah merembes keluar dari kulitnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan dari keluarga Wang berubah menjadi pedang api ungu besar. Nyala api berkobar dan api langitnya meledak, menyebar ke arah Lu Ming. Garis keturunan dari 9 naga meraung lagi, dan kuali 9 naga ilahi bergetar. Namun, masih sulit untuk menahan serangan ketiga seniman bela diri tertinggi. Bas, tuan dari keluarga Jiang menerobos serangan salah satu kuali dewa dan menyerang Lu Ming. Kuali dewa pertama di atas kepala Lu Ming bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang yang meledak ke arah tuan keluarga Jiang. Berdebar, ledakan dahsyat terdengar, tubuh Lu Ming bergetar hebat. Bersama dengan kuali dewa pertama, dia terlempar dan darah muncrat dari mulutnya. Saudara Lu Ming, Yan Kuangtu kaget. Dia ingin segera menyelamatkan Lu Ming. Yan Kuangtu, apa menurutmu kita bertiga hanya untuk pertunjukan?
Membunuh. Mati. Tuan dari keluarga Luan meraung. Dia menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, menyerang Yan Kuangtu. Di saat yang sama, kepala keluarga Kong dan kepala keluarga Dongfang juga menggunakan perpaduan garis keturunan mereka. Garis keturunan dari 3 kepala keluarga besar semuanya berada pada tingkat ke-6 tingkat dewa. Ketiganya bergabung dan melancarkan serangan yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Yan Kuangtu, dia tidak berani gegabah menghadapi 3 Supremes Agung. Dia menjerit panjang, dan seekor burung dewa emas besar muncul. Burung dewa ini berbentuk seperti burung gagak, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu diliputi oleh api emas, dan suhu api emas ini bahkan lebih mengerikan daripada api surgawi ungu milik keluarga Wang. Burung dewa ini memiliki 3 kaki dan 8 cakra emas yang mempesona. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 8, gagak emas berkaki 3. Menurut legenda, matahari dibentuk oleh gagak emas berkaki 3. Itu adalah binatang suci yang sangat menakutkan. Garis keturunan Yan Kuangtu adalah gagak emas berkaki 3, dan merupakan ahli tingkat dewa tingkat 8. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari kepala keluarga klan keluarga kuno. Itu sungguh menakutkan. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu kuat. Yan Kuangtu menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Dia bertarung dengan 3 penguasa, dan langit serta bumi berguncang. Kekuatan tak berujung membentuk angin mengerikan yang menyebar ke segala arah. Untungnya, lebih banyak ahli alam dewa spiritual yang muncul dan menyebar untuk melawan kekuatan yang menyebar. Jika tidak, dengan begitu banyak seniman bela diri agung yang menyerang, segala sesuatu dalam radius beberapa juta li akan diledakkan. Seorang seniman bela diri tertinggi terlalu kuat. Dia bisa menghancurkan suatu negara hanya dengan 1 jentikan tangannya. Sebuah kekaisaran seperti kekaisaran matahari yang terik dapat dihancurkan oleh seniman bela diri tertinggi hanya dengan 1 telapak tangan. Dia sangat kuat. Yan Kuangtu bertarung melawan 3 Supremes yang agung. Sulit menentukan pemenang saat ini, jadi dia tidak bisa mundur untuk menyelamatkan Lu Ming. Untuk sesaat, Lu Ming benar-benar tertekan dan situasinya berbahaya. 6 kuali dewa adalah batasnya. Dia tidak bisa memanggil lagi. Suara pemimpin klan Wang terdengar, dan serangannya menjadi lebih mengerikan. Kejadian ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu mengangkat kuali 9 naga ilahi dan memanggil 6 dari mereka. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada akhirnya, bahkan mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk menghadapi Lu Ming. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi seniman bela diri tertinggi. Semua ini karena Lu Ming. Sebagai tuan dari keluarga Wang yang pertama menyerang, dia semakin membenci Lu Ming. Bajingan kecil, jangan melakukan perlawanan sia-sia. Sejak Yang Mulia berbicara, nasib Anda telah diputuskan. Patriark klan Wang terus berbicara, niat membunuhnya dingin. Jangan membuatnya terdengar terlalu megah. Sekalipun langit ingin menekanku, aku akan menghancurkannya, apalagi di kuali 9 naga, bertarunglah denganku. Lu Ming meraung seperti naga. Tubuh 9 naga terpelintir dan kabut darah memenuhi udara. Bang! Tiba-tiba, salah satu cakra emas di tubuh 9 garis keturunan naga meledak dengan keras. Cakranya meledak, dan garis keturunan 9 naga meraung seolah-olah sangat kesakitan. Lu Ming juga menggeram. Matanya merah. Dia merasa seolah jiwanya akan terpecah. Itu terlalu menyakitkan. Namun tatapannya masih tegas dan teguh. Cakranya meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang merembes ke dalam kuali 9 naga ilahi. Dentang, kuali 9 naga ilahi bergetar, dan ukiran berbentuk naga di kuali itu bersinar terang. 6 kuali 9 naga ilahi meraung. Ledakan, langit bergetar, dan kehampaan runtuh. Raksasa lain terbang dan menekan pemimpin klan Wang. Kuali 9 naga ilahi yang ketujuh. Garis keturunan dari 9 naga meledakkan cakra dan memanggil kuali 9 naga ilahi yang ketujuh. Namun, ini bukanlah akhir. Kualinya, Lu Ming melolong, suaranya menggetarkan langit. Langit bergetar, dan kemudian kuali dewa lainnya turun. Patung ke-8. Mustahil. Patriark klan Wang berseru tidak percaya. Ledakan. Langit berguncang lagi saat kepala keluarga Wang berteriak. Kuali 9 naga ilahi lainnya turun. 9 kuali 9 naga ilahi semuanya telah turun. Ketika 9 kuali 9 naga ilahi berkumpul, sepertinya mereka menghasilkan resonansi yang kuat.
Semuanya bersinar terang dan auman naga mengguncang langit. 9 kuali dipusatkan di sekitar kuali di atas kepala Luming. Kuali lainnya mengelilinginya, dan aura yang sangat kuat menyebar. 9 kuali berkumpul, menekan langit. Sebuah suara sepertinya keluar dari kuali ilahi. Menekan. Luming melambaikan tangannya dan 8 kuali di sekitarnya menekan. Bang, bang, bang. Dengan 3 ledakan keras, tuan dari keluarga Wang dan 2 seniman bela diri tertinggi lainnya terlempar. Mustahil. Tuan dari keluarga Wang berteriak tidak percaya. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membantai seniman bela diri tertinggi. Suara dingin Luming terdengar. Dengan lambaian tangannya, setidaknya 6 dari 8 kuali dewa terbang menuju keluarga Wang. 2 lainnya membela 2 makhluk tertinggi lainnya. Ledakan, ledakan. 6 kuali dewa terus menyerang keluarga Wang. Pedang ungu yang telah diubah oleh sang patriark meledak dengan pedang Qi yang mengejutkan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Namun, setiap kali dia memblokir, dia akan terlempar dan pedangnya akan bergetar terus-menerus. Setelah ke-6 kalinya, api di tubuh pedang ungu itu menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah dia telah terluka parah. Luming melambaikan tangannya lagi dan 6 kuali terus menekan. Makhluk jahat, jangan berani-berani. Tuan keluarga Jiang berteriak dengan marah dan bergabung dengan tuan keluarga Namong untuk menyerang Luming. Namun, Luming mengendalikan kedua kuali tersebut dan memblokir serangan mereka. Dengan 9 kuali yang terkumpul, kekuatan masing-masing kuali meningkat pesat. 2 kuali sudah cukup untuk memblokir 2 makhluk tertinggi. 6 lainnya terus menekan Master Klan Wang. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 kuali dewa menghantam pedang ungu raksasa itu seperti sedang menempa besi. Pedang ungu raksasa itu bergetar hebat, dan apinya menjadi semakin lemah. Setelah 6 kuali ilahi bergantian menghancurkan pedang, pedang ungu raksasa itu menyusut dengan cepat dan kembali ke penampilan tuan keluarga Wang. Namun, saat ini, keluarga Wang berada dalam kondisi yang buruk. Benteng tubuh mereka compang-camping, dan banyak luka di tubuh mereka. Darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tragisnya, itu terlalu tragis. Seorang seniman bela diri tertinggi dalam satu generasi telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu. Hal ini membuat banyak orang mengucek mata, mengira mereka sedang melihat sesuatu. Ah, kepala keluarga Wang akan menjadi gila. Dia meraung berulang kali, tidak bisa menerima semua ini. Dia adalah kepala keluarga kuno, sosok tertinggi yang mendominasi wilayah Tandus di timur. Namun, dia dipukuli oleh seorang pemuda berusia 20-an. Tidak peduli metode apa yang digunakan junior ini, dia telah kehilangan banyak muka dan akan menjadi bahan tertawaan. Jika ini menyebar ke kekuatan lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan kebencian dan tidak sabar untuk menguliti Luming hidup-hidup. Untuk apa kamu berteriak? Sepertinya perbaikannya belum cukup, ayo lanjutkan. Luming berkata dengan dingin. Dia mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan terus menekannya. Tuan dari keluarga Wang terkejut dan segera mundur. Sayangnya, kuali 9 naga ilahi sudah terkunci padanya. Itu langsung menembus kehampaan dan meledak ke arahnya. Tuan dari klan Wang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Ledakan. Kuali ilahi pertama telah menyebabkan kepala keluarga Wang memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, kuali dewa kedua menyebabkan rambut kepala keluarga Wang menjadi acak-acakan dan salah satu lengannya hancur. Namun, vitalitas yang tinggi sangatlah menakutkan. Sekalipun lengannya putus, lengannya akan tumbuh kembali dengan cepat dan sembuh. Namun, kuali dewa ketiga terus hancur. Ah, semuanya, selamatkan aku. Tuan dari klan Wang akhirnya merasa takut, dan dia mulai meminta bantuan seniman bela diri tertinggi lainnya. Seorang seniman bela diri tertinggi di generasinya sebenarnya dipukuli hingga dia hanya bisa menangis minta tolong. Ini juga jarang terjadi. 5 seniman bela diri agung lainnya semuanya ingin membantu. Sayangnya, bagaimana keinginannya bisa terkabul? Haha, saudara Luming, kerja bagus. Yan Kuangtu tertawa. Gagak emas berkaki 3 terbang berkeliling dan memblokir 3 seniman bela diri tertinggi. Adapun 2 seniman bela diri tertinggi lainnya, mereka dihadang oleh 2 kuali 9 naga ilahi dan tidak dapat menembus penghalang sama sekali. Ledakan. Kuali dewa ketiga menghancurkan separuh tubuh kepala keluarga klan Wang, dan kuali dewa keempat terus menekan. Dari segala arah, banyak orang melihat pemandangan ini dengan kaget, termasuk pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Kejam,
Terlalu kejam, dan terlalu sulit dipercaya. Apakah Luming benar-benar berencana membunuh seniman bela diri tertinggi? Apakah Patriark Klan Wang benar-benar akan jatuh di sini hari ini? Menguasai. Seseorang dari keluarga Wang berteriak ketakutan. Haha bagus. Di tengah kerumunan, si gendut tertawa terbahak-bahak, menarik tatapan marah orang banyak. Tubuh Wang Haoxian bergetar. Adegan ini memiliki dampak yang lebih besar pada dirinya. Kepala keluarga Wang adalah kekuatan tempur terkuat di keluarga Wang. Patriarknya adalah eksistensi tertinggi di keluarga Wang. Namun, keberadaan seperti itu bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya di hadapan Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Di taman kuno yang mengepulkan laut, Xie Zhen menatap pemandangan ini dengan linglung. Matanya hampir meledak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming benar-benar akan memanggil 9 kuali dewa dalam keadaan marah demi kecantikan dan upaya untuk membunuh seorang seniman bela diri tertinggi. Itu terlalu mengagetkan dan menakutkan. Kuali itu akan jatuh, dan kepala keluarga Wang tidak dapat menahannya dalam kondisinya saat ini. Dia mungkin mati di tempat. Cukup. Saat ini, sebuah suara datang dari langit. Suara ini terdengar seperti berasal dari surga dan dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Namun, ketika mereka mendengar suara ini, hati banyak orang bergetar. Seolah-olah mereka sedang menghadap langit dan alam semesta, dan mereka ingin berlutut. Kemudian, banyak orang melihat retakan sepanjang ribuan mil muncul di langit. Sebuah lengan besar terentang dari celah itu. Itu sebesar gunung, seperti telapak langit. Di atasnya, alam niat meringkuk, dan aura menakutkan menyebar. Pada saat ini, banyak orang mulai gemetar. Bahkan Paragon pun terguncang. Telapak tangan besar menekan Luming, dan tekanan tak berujung menyelimuti dirinya. Tubuh Luming hampir meledak. Kuali 9 naga ilahi yang melayang di atas kepalanya bergetar hebat. 9 kuali, lindungi aku. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, dia tidak peduli untuk membunuh tuan keluarga Wang. Dia mengendalikan 9 kuali untuk melayang di sekelilingnya. Kekuatan kekaisaran. Ini adalah aura seorang ahli kekuatan kekaisaran. Kaisar bela diri Di. Kalimat seperti itu muncul di benak Luming. Luming pernah merasakan aura kaisar dari Lian Chang. Meski Lian Chang hanyalah segumpal jiwanya, namun auranya masih seperti keperkasaan langit, tinggi dan perkasa, mendominasi dunia. Telapak tangan ini sangat mirip dengan telapak tangan Lian Chang, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di 9 naga, Kaisar bela diri Di adalah satu-satunya ahli alam berdaulat. Guru besar, mata Yan Kuangtu dipenuhi dengan keterkejutan. Yang mulia memaksa kaisar. 6 makhluk tertinggi dan banyak pakar alam dewa spiritual sangat terkejut. Kaisar bela diri Di sebenarnya telah mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua, cepatlah datang. Pria gendut itu berteriak. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya. Mata mereka semua tertuju ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat telapak tangan raksasa itu menekan, ruang itu hancur dan alam niatnya meringkuk seperti tangan Tuhan. Tekanan mengerikan melewati kehampaan dan menekan tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar terus-menerus seolah-olah akan runtuh kapan saja. 9 kuali 9 naga ilahi melayang di udara, namun mereka bergetar tanpa henti. Luming merasa dia tidak bisa mengendalikan mereka. Tekanan yang dia hadapi terlalu kuat. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar bela diri? Merusak. Ekspresi gila muncul di mata Luming. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. 9 garis keturunan naga meraung. Satu-satunya cakra emas yang tersisa meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi cahaya keemasan, dan memasuki kuali 9 naga ilahi. Luming batuk seteguk darah. Dia sangat kesakitan hingga dia merasa tubuhnya akan terbelah, namun matanya masih tertuju pada langit-langit. Dentang-dentang, 9 kuali dewa bergetar dan auranya melonjak. Di bawah tatapan kaget semua orang, 9 kuali dewa benar-benar bergabung menjadi satu, meletus dengan kekuatan mengerikan yang melesat ke langit dan melesat menuju telapak tangan kekaisaran. Saat berikutnya, kuali dan telapak tangan bertabrakan. Namun anehnya, tidak ada gerakan atau energi. Kuali dan telapak tangan tidak bergerak di udara, seolah-olah berada di jalan buntu. Surga, ini adalah satu-satunya kata di hati banyak orang. Luming mengendalikan kuali 9 naga ilahi dan benar-benar memblokir serangan kaisar bela diri Di. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Banyak orang merasakan jantung mereka berdebar kencang dan hampir berhenti berdetak.
Yan Kuangtu dan seniman bela diri agung lainnya telah berhenti bertarung. Saat ini, mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Bahkan napas dan detak jantungnya seakan terhenti. Membangkitkan garis keturunan 9 naga dengan setetes esensi darah 9 naga sungguh menakjubkan. Itu benar-benar dapat mengerahkan jejak kekuatan kuali 9 naga ilahi untuk memblokir telapak tanganku. Pada saat ini, suara di langit, suara yang sangat agung, terdengar lagi. Namun, seorang kultivator tingkat samudera spiritual, tidak peduli seberapa dalam garis keturunannya, seberapa besar kekuatan kuali 9 naga ilahi yang dapat dia keluarkan. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Merusak. Saat kata terakhir, patah, diucapkan, telapak tangan bergetar sedikit, dan kekuatan telapak tangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Kali ini, seluruh dunia tampak bergetar. Langit dan bumi dalam jarak ratusan ribu mil tampak bergetar. Kuali 9 naga ilahi adalah yang pertama menanggung beban terbesar, dan ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Garis keturunan dari 9 naga yang melilit kuali 9 naga ilahi meratap dan berubah menjadi sinar cahaya merah darah, mengalir ke ruang di antara alis Luming. Kaca, tubuh Luming bergetar hebat, seolah hendak meledak. Pada saat itu, kilat muncul di antara alis Luming. Kuali petir menjalar ke seluruh tubuh Luming untuk mencegahnya hancur berkeping-keping. Itu adalah kuali petir di lautan kesadarannya. Berdebar. Di langit, kuali 9 naga ilahi bergetar. Kemudian, ia terbagi menjadi 9 dan diubah kembali menjadi 9 kuali petir. Pada saat ini, tanpa garis keturunan 9 naga dan di bawah serangan yang kuat dan menakutkan, hubungan antara 9 kuali dewa sepertinya telah menghilang. Mereka gemetar dan kemudian menerobos langit, terbang ke segala arah, kembali ke kepala 9 urat naga. Kuali 9 naga ilahi terbang menjauh, dan telapak tangan besar itu terus hancur. Luming tidak bisa menolak sama sekali. Dia memuntahkan seteguk besar darah, seolah-olah dia akan berubah menjadi abu oleh telapak tangan ini. Dentang. Pada saat itu, glabela Luming bersinar dan kuali guntur keluar secara otomatis. Itu tumbuh seukuran gunung dan dipenuhi petir yang mengejutkan. Apa? Kenapa ada kuali lain? Banyak orang yang tercengang dan tidak percaya. Ada banyak harta rahasia, tapi bagaimana mereka bisa menghentikanku? Dia menekankan telapak tangannya ke bawah pada kuali guntur. Kuali guntur bergetar dan kilat menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan dan dikirim kembali ke dahi Luming. Tubuh Luming bergetar hebat seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung dewa kuno. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Kaisar Bela Diri Di Yi tidak berhenti dan terus jatuh. Namun, pada saat ini, tubuh Luming yang jatuh tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan menyebar, tubuh Luming berhenti jatuh. Bas! Di antara alis Luming, cahaya menyilaukan bersinar. Sebuah istana besar melayang dan bergegas ke atas. Banyak orang yang hampir menggigit lidahnya. Ada terlalu banyak harta karun di tubuh Luming. Mereka terbang satu demi satu dan masing-masing sangat menakutkan. Apakah dia masih manusia? Ada seseorang di bawah istana. Seseorang berseru. Istana yang terbang keluar dari glabela Luming berkembang pesat. Di bagian bawah istana, ada sosok yang menjulang tinggi. Jiuyang Senior, Luming sangat terkejut. Istana itu adalah kuil tertinggi, dan sosok di bawahnya adalah 9 matahari tertinggi. Tuan. Saat sosok ini muncul, Yan Kuangtu berteriak tak percaya. Pada saat yang sama, 6 dewa agung dan banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual juga melebarkan mata mereka karena tidak percaya. 9 matahari menghancurkan dunia. 9 matahari suara Mahaguru terdengar, dan 9 matahari tiba-tiba muncul di sekitar kuil tertinggi. 9 matahari itu seperti matahari asli di langit, memancarkan cahaya tak berujung. 9 matahari, bersama dengan kuil tertinggi, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan besar. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Ruang di area itu langsung terpelintir menjadi beberapa bagian, memperlihatkan kehampaan gelap yang menelan energi mengerikan. Jika tidak, ledakan energi akan mengubah segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu mil menjadi abu. Dentang. Kuil tertinggi bergetar hebat saat jatuh sambil ditopang oleh sosok yang tinggi. Telapak tangan besar itu sepertinya telah menghabiskan energinya dan roboh setelah memblokir serangan satu demi satu. Saat cahaya menghilang,
9 matahari di sekitar kuil tertinggi menghilang, dan sosok 9 matahari Mahaguru terungkap dengan jelas. Menguasai, Yan Kuangtu meraung. Tubuhnya gemetar karena kegirangan. Xia Jiuyang, apakah itu benar-benar kamu? Bukankah kamu mati? Tuan keluarga Jiang juga berteriak. Seniman bela diri tertinggi lainnya dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga memandang seniman bela diri tertinggi 9 matahari dengan tidak percaya. Banyak generasi muda juga membelalak kaget dan tidak percaya. Siapa yang tidak kenal dengan nama Supreme Nine Suns? Garis keturunan 9 yang tidak ada bandingannya di dunia. Ketika dia masih hidup, dia adalah dewa perang dari istana surgawi surga Empyrean. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia dikenal sebagai penguasa nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Bahkan para penggarap jalur kedaulatan tidak berani meremehkannya. Sosok yang begitu luar biasa telah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu, yang mengejutkan banyak orang dan sulit dipercaya. Namun, hal itu diumumkan oleh Kaisar Bela Diri Di Yi sendiri, jadi tidak ada yang meragukannya. Tapi sekarang, 9 matahari tertinggi telah muncul kembali dan membantu Lu Ming melawan Kaisar Bela Diri Di Yi. Apa yang sedang terjadi? Fanatik, saya tidak bertemu Anda selama beberapa dekade dan Anda telah berkembang hingga tahap ini. Kamu memang layak menjadi muridku. 9 matahari Mahaguru memandang Yan Kuangtu dengan puas dan tertawa. Tuan, apa yang terjadi saat itu? Mengapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Di mana tubuh aslimu? Siapa yang melakukan ini padamu? Yan Kuangtu sangat bersemangat sehingga dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Yang lain juga sangat penasaran. Saat itu, Kaisar Bela Diri Di Yi hanya mengumumkan kematian 9 matahari tertinggi, tetapi dia tidak banyak bicara tentang situasi spesifiknya. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan banyak orang selama beberapa dekade. Yang tertinggi dari 9 matahari memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan seorang kaisar pun akan kesulitan membunuh 9 matahari tertinggi. Jiuyang, sekarang jiwamu hanya tersisa sedikit, apakah kamu masih ingin mengkhianatiku? Pada saat ini, suara penuh tekanan datang dari celah spasial besar di langit. Saat suara itu jatuh, seorang pria parubaya keluar dari celah spasial. Pria parubaya itu tinggi. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Yang mulia yang tak tertandingi menyebar dan menekan jutaan mil. Ketika banyak orang melihat sosok ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadap alam semesta. Rasa hormat yang mendalam muncul di hati mereka dan mereka ingin berlutut. Itu adalah tekanan dari Imperial Dao, yang menguasai dunia. Yang mulia memaksa kaisar. Pada saat ini, banyak orang dari segala arah membungkuk dengan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam di mata mereka. Bahkan Ruan Tingting, Wang Haoxian, dan yang lainnya juga sama. Hanya si gendut yang berdiri tegak dan tidak bergerak. Kaisar Bela Diri Di Yi melihat sekeliling dengan santai dan sedikit mengangguk. Mengkhianati. Hahaha, Di Yi, bukankah lucu mengatakan ini? Mahaguru Jiuyang tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang terkejut. 9 matahari tertinggi memanggil Kaisar Bela Diri Di Yi dengan namanya. Sepertinya dia sama sekali tidak berbicara dengan tuannya. Kenapa dia melakukan ini? Tapi tidak ada yang bersuara. Jika orang lain memanggil Kaisar Bela Diri Di Yi dengan namanya, seseorang akan melompat keluar dan memarahinya. Namun, 9 matahari tertinggilah yang berbicara. Dia juga seorang tokoh tertinggi, jadi semua orang memilih tutup mulut. Mata ke-6 tuan dari keluarga kuno berkedip-kedip, tapi mereka tidak bergerak. Di antara mereka, tuan dari keluarga Wang telah pulih. Pada saat ini, matanya paling menyeramkan saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming.